Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita lanjutkan kembali materi kita mengenai problem solving yaitu teknik searching. Nah, sekarang kita sampai kepada contoh permasalahan daripada teknik searching yaitu permasalahan petani, serigala, angsa, dan padi. Nah, mari kita lihat contoh berikut. Seorang petani ingin memindahkan dirinya sendiri, seekor serigala, seekor angsa yang gemuk, dan seikat padi yang berisi menyeberangi sungai. Sayangnya, perahunya sangat terbatas. Dia hanya dapat membawa satu objek dalam satu penyeberangan. Dan lagi, dia tidak bisa meninggalkan serigala dengan angsa dalam satu tempat, karena serigala akan memangsa angsa. Demikian pula dia tidak bisa meninggalkan angsa dengan padi dalam satu tempat, karena nanti angsa akan memakan padi. Nah, dari permasalahan di atas, kita akan mendefinisikan masalah sebagai ruang keadaan. Maka tentukan dulu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah kita identifikasi terlebih dahulu ruang keadaannya. Permasalahan ini untuk identifikasi ruang keadaan, maka bisa kita lambangkan dengan menggunakan misalkan jumlah serigala, jumlah angsa, jumlah padi, jumlah petani. Nah, susunan ini tidak mesti seperti ini. Bisa saja mungkin kita balik ya, misalkan di sini petani dulu, baru di sini serigala, baru angsa dan seterusnya, atau padi dulu, enggak masalah ya. Ini hanya susunannya saja yang penting nanti adalah di mana letak 0 dan 1-nya ya. Jadi permasalahannya dapat kita lambangkan dengan adanya jumlah serigala, jumlah angsa, jumlah padi, dan jumlah petani. Nah, sebagai contoh adalah kalau misalkan disebutkan di sini di daerah asalnya adalah 0111, itu berarti pada daerah asal itu tidak ada serigala. Jadinya di sini adalah ini adalah untuk serigala, ini untuk angsa, ini untuk padi, dan ini adalah untuk petani. Jadi kalau susunannya nanti 0111 berarti di sini tidak ada angsa. Tapi kalau seandainya nanti di sini 110 berarti 0-nya adalah pada digit yang ketiga, berarti digit yang ketiga adalah 1, 2, 3. Berarti di situ tidak ada padi. Nah, itu adalah langkah kita yang pertama, identifikasi ruang keadaan. Nah, langkah kita yang berikutnya adalah tentukan keadaan awal dengan keadaan tujuan. Ya, keadaan awal pada kedua seberang sungai itu adalah daerah asalnya 111, sedangkan di daerah seberang itu adalah 000. Nah, ini mungkin perlu kita imajinasikan ya, misalkan kalau ini adalah sungai ya, sungai yang mengalir gitu ya. Nah, kita akan tentukan ini adalah daerah asal. Kemudian kita akan menyeberang ke sini, ini adalah daerah tujuan. Nah, bagaimana cara kita melakukan penyeberangan dari asal sampai ke tujuan dengan catatan tadi ya, dengan catatan adalah angsa jangan ditinggalkan dengan padi, kemudian juga tidak boleh kita tinggalkan nanti adalah serigala dengan angsa. Nah, baik pada daerah asal maupun pada daerah tujuan. Nah, sekarang keadaan awal kita tentukan terlebih dahulu ya. Tadi kita sudah menentukan gimana membuat ruang keadaannya. Kemudian sekarang langkah kedua adalah tentukan keadaan awal yaitu dengan keadaan tujuannya. Keadaan awal kita di daerah asal ini adalah semuanya masih ada. Di sini ada petani, di sini ada serigala ya, serigala, angsa, padi, petani ya. Nah, semuanya masih ada di sini. Sekarang bagaimana ke semua ini nanti akan pindah ke daerah tujuan dengan menerapkan persyaratan tadi. Nah, sekarang kita udah tentukan kalau seandainya asalnya ada di sini 1 semua, maka daerah tujuan semuanya masih 0. Tapi kalau seandainya yang 1 ini pindah ke sini, maka di sini menjadi 1, 0, 0, 0. Tujuan akhir kita semuanya ini pindah ke seberang. Jadi tujuan akhir kita semua berubah di sini menjadi 0, semuanya di sini menjadi 1, 1, 1, 1. Gitu. Nah, itu adalah tujuan akhir kita yang darinya ini 1, 1, ya, berubah nanti menjadi 0, yang tadinya tadi 111 ya, ini jadi 0. Akhirnya kita pengen yang 1 ini berubah semuanya ke sini dan akhirnya dia menjadi 0. Itu adalah menentukan keadaan awal dan keadaan tujuan. Nah, setelah langkah pertama kita menentukan ruang keadaan, langkah kedua kita menentukan keadaan awal dengan keadaan tujuan, langkah yang ketiga kita adalah buat aturan seberapa mungkin aturan yang akan terjadi. Nah, setelah kita tinjau, maka aturan yang mungkin terjadi itu hanyalah 7 aturan yang mungkin terjadi. Apa aturan mungkin yang terjadi? Yang pertama adalah angsa menyeberang. Ya, angsa menyeberang. Kalau seandainya angsa menyeberang, misalkan angsanya ada di sini, kalau angsa menyeberang, maka 0 dia di sini, dia berubah menjadi 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Maka di sini yang tadinya 0 akan berubah menjadi 0, 1,
0, 0. Jadi angsanya pindah ke sini. Jadi dia 0 di sini, pindah satunya di sini. Itu artinya angsa menyeberang. Ya, padi menyeberang, kemudian lihat lagi digitnya di mana padi, serigala menyeberang, lihat lagi digitnya, dan angsa kembali. Nah, sekarang kita lihat kenapa ketika menyeberang ini hanyalah ada angsa menyeberang, padi menyeberang, serigala menyeberang. Sementara kalau kembali, keempat-empat objeknya ada kembali. Angsa kembali, ya, padi kembali, serigala kembali, dan petani kembali. Tetapi ketika menyeberang, kenapa tidak ada petani menyeberang? Ya, kita lihat di sini tidak ada petani menyeberang. Karena setiap angsa menyeberang, padi menyeberang, serigala menyeberang, pasti sudah plus dengan petaninya. Nah, oleh sebab itu petaninya di state petani menyeberang itu tidak perlu kita sebutkan. Karena setiap 3 objek ini menyeberang, itu sudah pasti dengan petaninya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh solusi untuk masalah petani, serigala, angsa, dan padi tadi. Kita ingat kembali susunan yang sudah kita tentukan di penentuan ruang keadaan di langkah pertama tadi, bahwa susunannya adalah serigala, angsa, padi, petani. Maka kalau seandainya kita lihat digitnya begini, maka ini adalah digit untuk serigala, ini digit untuk angsa, ini adalah padi, dan ini adalah petani. Nah, kita lihat di daerah asal, kali pertama itu adalah semuanya masih ada lengkap ya. Ada serigala, angsa, padi, petani. Daerah seberang tentunya masih kosong. Ketika kondisi kita seperti ini, maka sekarang kita pakai adalah aturan 1. Kenapa kita pakai aturan 1? Karena tadi kita harus ingat kembali bahwa ada persyaratan yang tidak boleh kita langgar, yaitu angsa tidak boleh ditinggalkan dengan serigala dan angsa tidak boleh ditinggalkan dengan padi. Nah, sekarang kita ambil contoh sampel, walaupun ini bukan satu-satunya solusi ya. Bisa saja nanti ada beberapa solusi yang lain. Yang penting nanti adalah tujuannya daerah tadi asal di sini semua masih ada, nanti harus kosong dia, semuanya pindah ke sini. Dengan catatan persyaratan tadi terpenuhi. Nah, sekarang misalkan di daerah asal kita adalah 1111, semuanya masih lengkap. Daerah seberang kita tentu 0. Kita pakai adalah di sini adalah aturan 1 ya. Kita pakai aturan 1 di sini ya. Apa itu aturan 1? Aturan 1 itu adalah angsa menyeberang. Angsa itu dia berada di digit kedua. Maka di sini angsanya menyeberang, maka di sini berubah dia yang tadinya adalah berisi 1, dia menjadi kosong, dan tadi di sini juga menjadi kosong. Kenapa? Karena angsa tidak bisa dia menyeberang sendiri, pasti dia menyeberang dengan petani. Maka kalau di sini kosong, angsa menyeberang dengan petani, maka di sini pindah satunya ke sini, yang kosong tadi dia pindah ke sini 1 ya, dan satu lagi adalah di sini ada petani. Nah, selanjutnya dengan kondisi seperti ini kita pakai aturan 7. Apa itu aturan 7? Aturan 7 itu adalah petani kembali. Kalau petani kembali, maka di sini dia berubah kembali menjadi kosong ya. Dia berubah kembali menjadi kosong karena dia kembali. Sementara angsa di sini tetap, maka yang tadi kosong di sini berubah kembali menjadi 1. Karena petani tadi kembali. Nah, dalam posisi seperti ini kita akan menggunakan aturan 3. Aturan 3 itu apa? Serigala menyeberang. Ya, serigala menyeberang, maka kita pakai aturan ketiga, serigala menyeberang, maka 1 di sini berubah menjadi kosong. Maka satunya pindah ke sini. Nah, serigala menyeberang tentu juga tidak bisa sendiri, dia dengan petani, maka petaninya juga kembali kosong di sini, maka petani juga di sini kembali menjadi 1. Di sini juga ada angsa. Tadi aturan kita jangan angsa dengan petani, jangan ada angsa dengan serigala. Nah, selama ada petani maka aman. Dia tidak boleh angsa dengan serigala adalah baik pada daerah asal maupun pada daerah seberang selagi hanya mereka berdua ya. Jadi kalau seandainya ada petani itu aman gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini serigala menyeberang dengan petani, maka serigala ada di daerah seberang, sekarang juga ada angsa, juga ada petani. Sekarang kita pakai aturan yang keempat. Apa itu aturan keempat? Angsanya kembali. Angsa kembali tidak bisa sendiri, pasti angsa kembali dengan petani. Maka di sini dia kembali kosong angsanya karena dia dikembalikan oleh petani dan petaninya juga kembali kosong. Digit kedua dengan digit keempat kosong, maka dia pindah digit kedua, di sini ada isinya 1 dan kemudian bisa kita lihat di sini kembali digit yang keempat juga 1. Ya, jadi serigala yang tinggal di sini sendiri ya. Masih ada serigala tinggal di sini sendiri, maka serigala di sini adalah kosong. Kembali di sini ada angsa,
padi dan petani. Kemudian kita pakai aturan yang kedua. Apa itu aturan yang kedua? Adalah padi menyeberang. Padi menyeberang juga dengan petani. Maka di sini kalau padi menyeberang, di sini dengan petani, ya, padi itu urutannya di sini, maka dia berubah menjadi 0. Dan petani tadi urutannya di sini, maka dia berubah menjadi 0. Maka di sini dia 0 tadi berubah dia menjadi 1 di sini dan juga 1 di sini. Ya, tetap di sini ada tetap ada serigala. Jadi sekarang yang tinggal di daerah asal hanyalah angsa, sementara serigala, padi dengan petani kembali. Nah, kalau kita lihat di sini ada serigala dengan padi, maka petani boleh kembali karena serigala dengan padi kalau ditinggalkan aman gitu ya, kecuali angsa dengan padi. Nah, di sini serigala dengan padi ada, maka petaninya kembali ya, petaninya kembali di sini ya. Petani kembali di sini, maka kita pakai sebenarnya aturan yang ke-7. Petani kembali, maka sebelumnya dia 0 menjadi 1 ya. Dia hanya kembali sendiri, maka di sini berikutnya ada angsa. Nah, selanjutnya kita kembali pakai aturan 1. Angsa menyeberang dengan petani. Nah, karena dia menyeberang dengan petani, maka kedua-duanya digit ini pindah semuanya kembali ke sini. Ya, maka sekarang angsa dengan petani udah ada di tempatnya. Sekarang begitu kita lihat, begitu angsa dengan petani sudah menyeberang kembali, maka daerah sini karena dia menyeberang, dia berubah menjadi 0 kembali, petani juga menyeberang, dia menjadi kosong kembali, maka semuanya sekarang pindah penuh berada di daerah seberang, yaitu 1, 1, 1, 1. Maka ketika kondisinya daerah asal 0, daerah asal 1, 1, 1 berubah menjadi daerah seberangnya 1, 1, 1, ya, itu berarti solusinya telah tercapai. Apa urutan langkah yang kita pakai adalah pertama aturannya kita pakai 1, 7, 3, 4, 2, 7, 1. Bu, aturannya boleh dipakai beberapa kali? Boleh. Nah, sekarang pertanyaannya ada beberapa ya, ada beberapa ini tadi 3 kita pakai ya. Yang kita pakai 1, 2, 3, 4, 5 nggak kita pakai ya, 5 nggak kita pakai. Kemudian apa lagi yang nggak kita pakai? 6 tidak kita pakai. Nah, Bu, kalau seandainya ada aturan yang tidak kita pakai, apakah perlu juga kita buat ke semua rule ini? Ya, apakah perlu juga kita buat semua rule ini? Jawabannya perlu, karena kita nanti tidak mengetahui barangkali untuk permasalahan yang lain, apakah solusinya akan sama. Karena tidak satu-satunya ini mungkin menjadi satu solusi. Nah, jadi di aturan ini buatlah semua aturan yang mungkin. Nah, kalau ketika kita buat semua aturan yang mungkin, maka mungkin tidak semuanya juga terpakai. Tapi tetap kita listing karena mungkin jalan kita beda dengan jalan orang lain tetapi memberikan hasil yang sama. Mungkin nanti ada yang pakai 4, ada yang pakai 5, ada yang pakai 6 gitu ya. Kitanya mungkin nggak pakai gitu ya. Nah, makanya semua aturan itu harus kita buat dan harus kita listing. Nah, ini berarti cara kita menyelesaikan problem solving masalah petani serigala angsa dengan padi menggunakan teknik searching dengan memperhatikan langkah-langkah yang 3 tadi. Pertama, tentukan ruang keadaannya. Yang kedua, tentukan tujuan, keadaan awal dengan keadaan tujuan. Yang ketiga, buat semua aturan yang mungkin. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan tabel seperti ini. Gitu ya. Nah, oke, next selanjutnya. Ini adalah masalah lainnya ya. Masalah lainnya seperti pemecahan masalah-masalah problem solving lainnya, penakaran air dengan 2 ember, ada permainan tic-tac-toe, ada puzzle, pencarian jarak terdekat, traveling salesman problem, dan seterusnya. Nah, ini misal contoh jadi kasus yang kedua nih. Penakaran air dengan 2 teko. Kita memiliki ada 2 teko di sini. Apa teko yang kita miliki? Ada teko A dengan teko B. Nah, jika kita memiliki 2 buah takaran air yang masing-masingnya atau teko ya, yang masing-masingnya berisi 4 liter. Mungkin di sini adalah yang 4 liter ya. Kemudian ini adalah yang 3 liter. Oke, kita memiliki takaran air 4 liter dengan 3 liter. Apa langkah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan tepat 2 liter air pada takaran 4 liter. Artinya nanti kita pengen di sini tepat isinya 2 liter. Kita pengennya gitu, tepat isinya 2 liter. Yang di sini berapa nilainya? Terserah, nggak masalah. Misalkan maka disebut di sini adalah 2,n. Yang penting sama kita adalah di sininya tepat berisi 2 liter. Nah, 2,n itu berapa? Bisa kan nanti misalkan jawaban kita adalah 2,0 gitu ya misalkan, boleh saja. Atau boleh nggak nanti nilainya adalah 2,1, ya boleh aja. Atau nilainya 2,2, 2,3, silahkan.
selagi adalah nilainya di sini adalah 2. Nilai yang tidak mungkin terjadi itu adalah 2,4, nggak mungkin. Kenapa? Karena batas tertinggi pada teko yang B itu adalah cuma 3, ya, bukan 4. Jadi kalau kita buat 2,4 jelas nggak mungkin, karena di sini maksimum 3. Jadi kombinasi yang mungkin adalah 2,0, 2,1, 2,2, dan 2,3. Itu kemungkinannya, ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan menggunakan dua buah takaran air ini yang awalnya adalah kapasitasnya 4 dengan 3 dan kita pengen hasilnya nanti pada ember yang A itu tepat 2 liter dan ember B itu terserah nilainya berapa saja. Yang penting A-nya 2 liter. Pertama, langkah kita sama seperti tadi, tentukan ruang keadaan. Nah, permasalahan ini dapat kita simbolkan dengan X dan Y, di mana kita simbolkan dulu X-nya adalah air pada teko A, kapasitasnya yang 4 liter. Kemudian yang Y adalah air pada teko B yang kapasitasnya 3 liter. Nah, ini artinya kita menentukan ruang keadaan. Ini langkah pertama kita. Langkah kita selanjutnya, adalah kita akan membuat keadaan awal dengan keadaan tujuan. Keadaan awal kita adalah kedua teko itu pasti nilainya masih kosong, 0,0. Dan keadaan tujuan yang kita inginkan itu nilainya adalah 2,n. Nah, bagaimana cara kita nanti supaya dari 0,0 ini berubah menjadi 2,n ini, gitu ya. Nah, apa langkah yang bisa kita pakai? Yang sebelum kita menggunakan langkah, maka tadi langkah ketiga adalah buat semua aturan produksi yang mungkin. Nah, apa-apa saja aturan produksi yang mungkin? Yang pertama adalah mengisi air ke takaran 4 liter sampai penuh. Ya, jadi kalau seandainya teko yang pertama kita isi pertama air sampai penuh, maka ketika kita mengisi itu rule atau aturan permainannya adalah ketika kita mengisi sebuah takaran itu, ya, ini operasi yang tidak diperbolehkan, tapi operasi yang diperbolehkan apa? Ketika kita mengisi sebuah takaran, maka dia akan mengisi secara sekaligus. Bu, boleh nggak Bu takaran 4 liter itu langsung begitu saya isi 2 langsung stop? Enggak. Ya, aturan permainannya adalah ketika kita isi takaran A yang kapasitasnya tadi 4 liter, maka dia langsung mengisi 4 liter. Ketika kita isi takaran B 3 liter, maka dia langsung berisi 3 liter. Nah, bagaimana caranya nanti supaya nanti di takarannya itu hanya berisi 2 liter pada teko A dan N pada teko B. N-nya boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Nah, kita tidak menggunakan sarana tambahan teko lainnya. Kita hanya menggunakan 2 teko ini saja. Nah, kemudian aturannya lagi adalah ketika kita membuang isi daripada teko, salah satu teko tersebut atau kedua-duanya, begitu kita buang, kita harus membuang semuanya. Dia nggak boleh membuang, oh sekarang isinya 4, terus saya buang separuh aja gitu. Kemudian pas di yang kedua saya stop, nggak bisa. Ya, jadi ketika dia membuang isinya, maka dia membuang semuanya. Ketika dia mengisi isinya, mengisi air, maka dia diisinya semuanya. Nah, itu aturannya ya. Nah, apa operasi yang mungkin? Operasi yang mungkin adalah kita mengisi air ke takaran 4 liter sampai penuh, atau mengisi air ke takaran 3 liter sampai penuh, atau mengisi sejumlah air dari takaran 4 liter sampai habis ke takaran 3 liter. Jadi kalau kita akan menuangkan isi 4 liter, mau berapapun isi yang di 4 itu mungkin bisa saja nanti di langkah keberapa isinya menjadi 2, menjadi 3. Begitu kita tuang ke takaran 3 liter, maka dia akan menuangkan semuanya. Misalkan kalau isinya yang di 4 liter ini tinggal 2 liter gitu ya, maka dia akan menuangkan ke 2 literannya ke 3, ke yang takaran yang 3 liter. Mengisi sejumlah air dari takaran 3 liter sampai habis ke takaran 4 liter. Kemudian mengosongkan semua air di takaran 4 liter ya. Jadi kalau dia membuang semuanya. Mengosongkan semua air di takaran 3 liter, mengisi sejumlah air dari takaran 3 liter ke takaran 4 liter sampai penuh gitu ya. Jadi kalau kita salin air dari 3 liter ke 4 liter, maka isi semua 3 liter itu akan dikeluarkan semuanya, jadi nggak boleh sebagian. Atau mengisi sejumlah air dari takaran 4 liter ke takaran 3 liter sampai penuh. Nah, ini adalah dalam langkah selanjutnya, masih banyak aturannya. Jadi dibuat di sini titik 3 saja. Nah, operasi yang tidak diperbolehkan itu apa? Yang pertama adalah mengisi takaran yang sudah penuh. Jadi kalau takarannya sudah penuh, misalkan yang 4 liter udah penuh nih kita isi, terus mau diisi lagi di situ nggak bisa. Ya, jadi kita nggak bisa mengisi takaran yang sudah penuh atau mengosongkan takaran yang sudah kosong. Atau yang ketiga, kita nggak boleh kembali ke kondisi yang telah pernah dimiliki.
Jadi maksudnya kalau seandainya langkah itu sudah pernah kita lakukan, misalkan menyalin isi dari A ke B yang sebelumnya kondisinya sama, terus kita ulang kembali, nah itu tidak boleh ya. Jadi di dalam kecerdasan buatan itu tidak boleh kita mengulang kegiatan atau pelaksanaan suatu kegiatan yang sama persis. Itu nggak boleh. Dan itu juga merupakan langkah yang sia-sia. Ngapain kita mengulang lagi yang langkahnya sama persis. Nah, di dalam kecerdasan buatan itu disebut langkah yang tidak cerdas. Jadi tidak boleh kembali ke kondisi yang telah pernah dimiliki sebelumnya. Nah, mari kita lihat apa saja aturan yang mungkin terjadi. Ini adalah ya, ini adalah beberapa aturan yang mungkin terjadi ya. Kondisi awalnya X, Y. X tadi adalah teko 4 liter atau nanti kita simbolkan dengan isi A ya. Atau Y adalah teko 3 liter atau kita simbolkan dengan Y atau B ya. Jadi kalau seandainya misalkan kita buat kondisi tujuan kita 4, Y, berarti 4 ini adalah teko A, berarti maknanya adalah isi teko A sampai penuh. Abaikan Y dulu karena yang di sini yang diminta hanyalah 4. 4 itu adalah menduduki posisi teko A. Karena tadi adalah X, Y atau A, B. Kalau kondisinya seperti ini, X, 3 berarti isi teko B sampai penuh. Kemudian kalau seandainya kita buat di sini X dikurang D, Y, berarti yang dikurangkan adalah yang isi teko A saja. Isi teko A dikurangi sebesar D. Kalau seandainya Y kurang D, maka isi teko B yang kita kurangi. Kalau 0, Y, maka kosongkan teko A itu, semua isinya. Kalau X, 0, maka kita akan mengosongkan isi teko B sampai habis. Nah, demikian seterusnya. Kalau kita lihat di sini, misalkan sampel 2,0. Berarti tuangkan 2 galon dari teko B ke teko A. Karena dia harus kalau menuangkan semuanya harus habis sampai habis gitu ya. Jadi tuangkan isi galon dari 2 galon air dari teko B kita pindahkan ke teko A. Ya, nah demikian seterusnya. Kalau 0, Y berarti kita kosongkan ya 2 galon air dari teko A tadi dengan membuang airnya semuanya ke tanah. Jadi kalau kondisi awalnya 2, Y sekarang berubah menjadi 0, Y artinya 2 ini kita buang sehingga dia posisinya menjadi 0. Nah itu kira-kira seluruh aturan yang akan kita gunakan. Mari kita lihat. Nah, berikutnya mari kita lihat salah satu solusi ya yang bisa kita gunakan di dalam kasus kita ini ya. Ibu sebut kembali adalah salah satu solusi karena mungkin saja solusi antara kita dengan orang lain itu adalah berbeda. Nah, ini adalah solusi yang sudah bisa kita lihat terjadi atau tercapai apa yang kita inginkan yaitu dalam posisi 2,0 tadi ya. Ini dalam posisi yang kita inginkan 2,0. Nah, kita pengen yang ini menjadi solusi kita dari keadaan awalnya adalah 0,0. Nah, untuk bisa mencapai 2,0 ini apa aturan yang kita pakai? Mari kita lihat ini sederet aturan yang kita pakai. Yang pertama kondisi kita adalah 0,0. Dan kemudian kita menggunakan aturan kedua. Apa itu aturan kedua? Aturan kedua itu adalah isi teko B sampai penuh. Berarti kalau kita isi teko B sampai penuh, maka di sini A-nya tetap 0, B-nya tadi karena kapasitas maksimumnya 3, maka berubah menjadi 0,3. Sekarang keadaan tujuan kita dengan menggunakan aturan kedua berubah menjadi 0,3, maka sekarang kita tukarkan posisinya. Di sini 0,3. Nah, kemudian ketika posisi keadaan awal sekarang 0,3, kita gunakan aturan 9. Apa itu aturan 9 yang kita pakai? Yaitu tuangkan seluruh isi air dari teko B ke teko A. Berarti 3 ini kita tuangkan semuanya ke A. Berarti sekarang yang 3-nya menjadi kosong, yang 3 ini ya B menjadi kosong dan pindah isinya semua ke A. Bu, kenapa nggak isi langsung saja A, Bu? Nah, dia pengen yang di A itu isinya 3 gitu. Dia nggak pengen kalau diisi langsung A itu kan nilainya 4. Nah, dia pengennya adalah A itu isinya 3. Maka dipakainya aturan 9 yaitu isi atau pindahkan isi dari teko B ke teko A. Jadi isi dari teko B ini pindah ke teko A. Nah, sekarang A yang 3, B-nya kosong. Nah, sekarang kondisi yang ini berubah menjadi keadaan awal kembali. Dengan 3,0 dia berikutnya menggunakan kembali aturan yang kedua, yaitu adalah isi teko B sampai penuh. Nah, karena diisinya teko B sampai penuh, maka sekarang kondisinya menjadi begini. A menjadi 3, B menjadi 3. Nah, kondisi 3,3 pindah lagi ke sini, kita pakai berikutnya aturan yang ketujuh. Apa itu aturan yang ketujuh? Adalah tuangkan air dari teko B ke teko A sampai teko A penuh. Oke, sekarang kita tuangkan ini
dari air dari teko B ke teko A sampai penuh, maka kita tuangkan dia sampai penuh, maka kurangnya cuma 1 lagi. Maka dia berubah menjadi 4 di sini, kemudian karena di sini sudah ada 3, kita tuangkan hanya 1, maka yang di B-nya berubah menjadi 2. Nah, 42 kembali kita letakkan di sini, kita pakai berikutnya adalah aturan yang kelima. Apa itu aturan yang kelima? Adalah kosongkan teko A dengan membuang airnya ke tanah. Ya, maka sekarang kita kosongkan teko A dengan membuang airnya ke tanah, maka posisinya 4 kita buang, maka tinggalnya adalah 0, kemudian yang B-nya tetap 2. Ya, nah sekarang 0,2 di sini kita pindahkan, dia berubah menjadi kondisi awal. Sekarang kita gunakan aturan 9. Apa itu aturan 9? Adalah tuang seluruh air dari teko B ke teko A. Maka sekarang kita tuang air dari teko B ke teko A, maka 2 ini berubah menjadi nilainya ke A. Nah, berubah dia menjadi 2, sementara dia menjadi kosong karena dituangkan tadi. Nah, kondisi yang kita inginkan itu adalah 2,0 seperti ini. Ya, kita pengennya kondisinya adalah tadi adalah 2, N. Terserah N itu nilainya berapa. Nah, karena kondisi di sini adalah 2 dan 2 itu setelah tercapai dengan kondisi di sini 2,0, maka berarti solusi kita adalah tercapai atau terpenuhi. Artinya problem solvingnya dengan solusi kita adalah dengan menggunakan aturan 292759. Nah, ternyata banyak aturan yang nggak kepake. Kembali, semua aturan yang mungkin itu wajib kita listing karena kemungkinan solusi-solusi lainnya dengan menggunakan jalan atau langkah lainnya mungkin saja bisa dipakai oleh orang yang berbeda. Nah, contoh lain kasusnya adalah misalkan math problem gitu ya, kemudian juga ada math itu kayak labirin ya, masalah labirin, gimana cara kita keluar dari labirin gitu ya, juga bisa menggunakan problem solving menggunakan teknik searching. Kemudian building block problem, tic-tac-toe, shortest path problem, puzzle, cheese, dan seterusnya. Nah, ini contoh math problem, bagaimana cara kita, begitu kita mulai, kita pengennya adalah, begitu kita mulai dari sini, kita pengen keluarnya adalah di sini, tetapi kita memasuki beberapa ruang-ruang labirin. Nah, kemudian atau bisa juga contoh lainnya adalah dengan menggunakan kasus building block problem ya. Bagaimana dari awalnya dia tidak tersusun rapi seperti ini, barangkali kita pengen nanti hasil akhirnya adalah dia tersusun rapi seperti ini dengan menggunakan beberapa statement-statement dasar yang digunakan seperti pick up, put down, take off, dan put on, dan seterusnya. Nah, sehingga dia menghasilkan keadaan tujuan yang seperti ini. Nah, barangkali demikian materi kita membahas mengenai problem solving dengan menggunakan searching yang sudah Ibu tampilkan tadi 2 contoh masalah ya, 2 contoh case, yaitu masalah petani, serigala, angsa, dan padi, dan yang kedua tadi adalah masalah penukaran air ya dari 2 bejana atau 2 teko dari A ke B dengan kita ingin hasilnya itu adalah 2,N. Nah, semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih semua.